Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurhofifa, NIM 12300210024. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan cairan, elektrolit, asam dan basah dalam tubuh. Keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat-zat tertentu atau zat terlarut. Pada bayi, 80% berat badan adalah air. Pada orang dewasa, kandungan air mencapai 60% berat badan. Pada orang di atas 65 tahun, kandungan air mencapai 40% sampai 50% berat badan. Kompartemen cairan tubuh dibagi menjadi dua. Satu, cairan intraseluler. Cairan dalam sel tubuh, kurang lebih 2/3 cairan tubuh adalah cairan intraseluler. Dua, ada cairan ekstraseluler atau CES yang terdiri dari seluruh cairan tubuh di luar sel, mengandung 1/3 air tubuh. Perpindahan cairan dan elektrolit. 1. Difusi. Perpindahan molekul dari tekanan atau konsentrasi tinggi ke tekanan atau konsentrasi rendah. 2. Ada osmosis. Perpindahan air dari konsentrasi zat terlarut rendah ke konsentrasi zat terlarut tinggi. 3. Ada transport aktif. Perpindahan molekul dari tekanan atau konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. 4. Ada transport pasif, proses fisik yang tidak perlu mengeluarkan energi seluler ataupun metabolik tapi memakai sumber energi eksternal. Pengaturan keseimbangan air. 1. Ada asupan dan output air harian sekitar 2.500 ml. 2. Ada haus. Keinginan secara sadar untuk mendapatkan air adalah pengatur utama asupan air. 3. Ada pengaturan hormonal untuk keluaran air. Keseimbangan elektrolit tubuh. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, seperti saraf dan otot. Keseimbangan elektrolit. 1. Natrium. Sumber utama natrium adalah makanan. Asupan bervariasi mulai dari 4 gram sampai 20 gram NaCl. Natrium dikeluarkan melalui kulit, ginjal, dan saluran gastrointestinal. 2. Ada kalium. Kalium penting untuk aktivitas listrik saraf dan jaringan otot. Pengeluaran kadar kalium darah dikendalikan oleh aldosteron dan hormon lain yang menstimulasi asupan kalium adalah hormon insulin dan epinefrin. 3. Ada kalsium dan fosfat. Kalsium adalah elektrolit ekstraseluler. Kalsium berada dalam rangka, tempat berkaitan dengan fosfat dalam bentuk kristal. Asam dan basa dalam tubuh. Asam. Asam adalah senyawa kimia yang melepas ion hidrogen ke suatu larutan atau ke senyawa basa. Basa sendiri memiliki arti senyawa kimia yang menerima ion hidrogen. Keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam dan basa cairan tubuh adalah pengaturan konsentrasi ion-ion hidrogen yang esensial untuk fungsi sel normal. Konsentrasi ion hidrogen atau pH mempengaruhi aktivitas enzimatik, permeabilitas sel, dan struktur sel. pH normal darah arteri adalah 7,4. pH normal darah vena dan cairan interstitial agak lebih asam karena kandungan CO2 yang membuat asam karbonat. Sekian penjelasan dari saya mengenai keseimbangan cairan, elektrolit, asam dan basa dalam tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.